Ini my honest opinion. Menurut gua tetap yang salah bukan Amorim. Oke. Menurut gua ya, lu boleh nggak setuju. Tapi menurut gua yang salah bukan Amorim, yang salah pemain. Pernah denger Mourinho jadi apa pandit waktu dia sebelum di Spurs. Oke. MU lawan Chelsea kalah 4-0. Habis itu dia bilang begini, one thing is system, one thing is principle of play. Dia ini ya, pemain yang lahirnya kelamaan. Kalau dia main zaman dulu kita kecil, masih pakai nomor 10, zamannya jago. Totti, Bener. zamannya Kakak, Rui Costa, jago ini orang. Jadi kalau lu tanya kenapa gue sedih, nih ya, kenapa gue sedih? Karena gue merasa ini cuman masalah tidak di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Oke. Oke, kita kembali lagi ke SMSM, Setan Merah Sampai Mau Mati. Episode 6 ya? Episode 6. Kita Sampai akan mati. terus sampai mati membahas tim kita ini yang selalu membuat weekend-weekend kita ini sedih gitu ya. Gimana Tin? Dari optimisme menyakiti, Menyakiti City. ternyata kita disakiti. Aduh, pusing. Oke, lu dulu lah, gimana? Aduh, Gatot. gila 3-0. Kayak itu lah kena meme-nya Sesko nomor 30. 3-0. 3-0. Aduh, kacau banget sih, parah. Balik lagi ya City-nya juga lagi jelek. Kita ngarepinnya kitanya bisa perform. Ternyata. Ya. Gua actually cukup pede sebenarnya. Cuman menurut gua City-nya juga nggak bagus-bagus amat. To be fair. Betul. Menurut Banyak gua blunder. betul. Yang bagus cuma 2 orang. Satu namanya Haaland, yang kedua namanya Donnarumma. Udah. Betul. Sebenarnya depan dan belakang. Sebenarnya itu basically tengahnya goblok, sayapnya ya Doku lumayan, tapi yang lainnya goblok, backnya juga goblok gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih goblok di kota Manchester. Tapi ya, ini kembali lagi penyakit lama yang kita selalu bahas. Sebenarnya di awal mainnya not bad. Iya gak sih? Possession juga menang Berapa? awalnya. 10 menit awal, 15 menit awal tuh mereka nggak pegang bola. Kita yang pegang bola, tapi kembali lagi kejebolan dari hal-hal yang menurut gua tidak perlu. Nggak sebenarnya, penting, nggak bener. penting gitu ya. Haaland dulu kan ya, pertama ya. Haaland, jadi Doku masuk. Gocek Shaw, Heeh. Shaw cuma Terus show-nya nggak follow nggak up. follow up, Bruno juga nggak Bruno follow miss up. position. Iya. Iya. Aduh, itu menurut gua sih menyedihkan sih, karena actually di awal-awal itu kita permainan lumayan bener-bener ada harapan menurut gua gitu ya. Tapi kembali lagi begitu kejebolan langsung mainan caur kan. Betul. Sampai di akhir-akhir babak baru mulai agak perform dikit-dikit. lagi gitu. Tapi ya udah berat gitu ya. Tapi masih 1-0 sebenarnya masih oke harusnya. Oh, awal Foden yang gol bukan Haaland ya. Oh, Foden dulu Foden yang ya. gol. Benar-benar Foden. Nah, habis itu gol 1 apa gol? Gol 1 benar Ya, Foden. Habis itu baru ya, babak Haaland. kedua Haaland 2 gol ya. Mm-mm. Babak kedua mulai kita main juga bagus sebenarnya. Tapi habis itu kalau lu lihat ada 2 hal yang terjadi. Yang satu adalah Mbeumo di throw in terus salah passing jadi throw in ke lawan. Oh, benar. Habis itu Benar. tiba-tiba Langsung counter. Jadi menurut gua anjing kayak ada aja kesalahan-kesalahan yang nggak perlu gitu. Habis itu Luke Shaw, man, come on lah. Masa di body doang nggak ini. Sama yang kedua, Kemarin parah sih lu. Bayindir lagi. Dah, betul. Diem. Lu ngeliat gak? Bener. Maju, diem. Dia majunya terus kayak nanggung nih. Betul. Maju. Salah gak ya? Mikir. Anjing, gue bilang. Parah kayak- sih. Itu Sampai Anjing si banget. Michael komen, lu baca gak komennya? Dia bilang itu gol yang itu tuh harusnya bisa di-prevent. Gue sebagai kiper tuh paling happy kayak gitu. All you need to do adalah stood up. Dia malah begini kan. Habis itu ada Sesko hampir golin ke Donnarumma juga. bener. Terus Donnarumma-nya bisa Bener, big bisa begitu kan. full gitu. Iya, gue bilang. Nah itu ya mungkin postur
Ya emang si Donnarumma besar banget ya. Cuman ya yang satunya. Iya, yang satu lembek, yang satu lembek. Iya, gue bilang bener-bener ya ini kalau mau dibilang ya kenapa nggak beneran beli kiper gitu loh. Maksudnya City aja langsung beli kiper. Meskipun ya memang pasti gajinya gede banget tuh Donnarumma ya. Tapi ya kalau mau ditanya saving the match, Iya, 3 point. dan butuh. Iya, Dan Pep ngotot banget. bener. Kalau nggak ada Ederson ya Trafford itu dia juga shaky kan di awal kan. Nah, menurut gue ini setelah ada Donnarumma sih dia jadi ini banget ya. Oh. Jadi lebih stabil menurut gue. Tapi Yor, balik dulu. Hmm. Line up pertama. Hmm. Ugarte langsung main. Gimana tuh? Nah, lu to be fair sebenarnya di awal-awal Ugarte-nya oke. Betul. Ya kan? Cuman di terakhir-terakhir ada salah passing hampir kejebolan, ya kan. Menurut gua sebenarnya Ugarte ini tidak sejelek yang orang-orang ngomong menurut gue ya. Ini tuh udah ada campaign aja. Itu sama kayak campaign Dalot gue. Oke. Ya, tapi ini campaign Ugarte ini entah datangnya dari mana tapi kayak seakan-akan nih menjatuhkan dia. Iya, cupu banget gitu ya. Tapi menurut gue sih actually not that bad. Pressing ada gitu ya. Cuman memang lu expect gelandang seperti apa? Kalau lu expect gelandang kayak Rodri ya bukan Ugarte. Bener. Gitu loh. Dia destroyer aja Dan lu partnerannya sama Bruno nih. Betul. Yang di mana-mana kemarin ya begitu. Ya. Menurut gua begitu Brunonya maju ke depan, actually kita menit 62 bagus. Maino masuk, Bruno maju ke depan, pegang bola, nyerang, ya kan. Jadi gua juga bingung ya. Apa sih ini sebenarnya yang terjadi? Cuman ini menurut gue ya, ini sekarang seorang lagi udah mulai debat-debat Amorim out. Amorim out, benar. Terus orang udah mulai debat nih Amorim batu. Ya. Iya, dia nggak mau ganti filosofi atau ganti orang aja. Betul. Dia bilang langsung ya. Ini my honest opinion. Menurut gue tetap yang salah bukan Amorim. Okay. Menurut gue ya, lu boleh nggak setuju. Tapi menurut gue yang salah bukan Amorim, yang salah pemain. Mau tau kenapa? Lu lihat ya, City waktu kita pegang bola itu menit 60-an itu tuh langsung zrut semuanya tuh protecting space. Sedangkan kita itu spesial kalau lihat golnya Doku itu literally Dokunya golnya Foden pas pertama ya. Rodri padahal itu kan udah dibikin tengahnya itu rapet tuh 4 pemain kan kalau lagi nggak ada bola tuh 4-4-1 tuh jadinya rapet kan. Tiba-tiba di tengah antara back sayap sama gelandang ini ada Doku yang bisa dipassing sama Rodri, dia puter balik dia langsung lewat. Jadi space itu tuh. Jadi space kita gede gitu ya. Iya, jadi kalau lu tanya itu apakah itu strategi? Enggak. Apakah itu ini? Enggak. Apakah itu salah pelatih? Enggak juga. Menurut gue ya. Pemainnya. Pernah denger Mourinho jadi pandit waktu dia sebelum di Spurs. Oke. MU lawan Chelsea kalah 4-0. Habis itu dia bilang begini, one thing is system, one thing is principle of play. Dia bilang, sistem gue bisa pakai 3-4-3, 4-4-2, terserah. Tapi main itu ada prinsipalnya. Nah, prinsipal ini mau ganti sistemnya kayak gimana, prinsipnya harus tetap sama. Bener. Prinsipnya apa? Dia bilang, dia kasih contoh adalah Rafa Benitez dulu. Karena ada Jamie Carragher, dia bilang, Uncle Rafa lu kalau di pinggir lapangan selalu begini. Kenapa? Compact. Kalau defense itu compact. Gitu loh. Mau lu compactnya di belakang, parkir bus, mau lu push higher up, compact. Dia bilang, itu dia lagi ngatain Chelsea. Tapi sebenarnya itu yang terjadi sama MU sekarang. Bener, lebar. Nggak compact, iya. Kalau ketika lebar-lebar, ketika ini ada gap, ketika ini. Jadi, itu principle of play gitu loh. Yes, kita di depan gawang tidak ngejebolin is another problem juga yang gue entah kenapa. Itu nanti kita bahas. Tapi principle of play yang kayak begitu, itu yang menurut gua pemain ini tidak cukup disiplin untuk kayak begitu. Beda loh. Lu kalau benar-benar lihat City, ada satu masa Haaland itu jadi back paling jagonya dia. Enggak. Match kemarin kan? Iya. Iya dia ya kan? Clearance berapa kali, tiba-tiba langsung nyerang ke depan lagi. Benar. Ya kan? Jadi itu tuh yang nggak ada di MU gitu loh. Kenapa sih? Kayak pemain itu ya udah gue di sini aja. Kalau dia nggak ini sama posisi kayak Bruno bener-bener sembarangan suka-suka. Nah itu problem yang kemarin Casemiro marahin Garnacho awalnya ya kan? Ya. Terus Rashford yang nggak mau mundur. Betul.
Itu tuh lu tanya gua, meskipun tidak se ekstrim dulu. Kalau dulu kan kelihatan banget tuh, hilang bola jalan Males santai banget. gitu ya. Tapi sekarang ini Masih cuman ada. masih ada, cuman ini cuman masalah kayak 2-3 langkah. 2-3 langkah lu nutup space itu hilang gitu loh. Tapi nggak extra mile-nya itu di level Premier League itu means a lot. Ada Rodri yang bisa jarak cuman Langsung gap berani 2 passing. meter berani passing gitu loh. Itu yang langsung hancurin kita Tapi punya itu defense. karena kalau gua nih menurut gua Hmm. nih itu karena Bruno menurut gua. Karena Salah dia satunya bingung gitu tidak loh. disiplin. Dia Dan itu kan padahal tidak dia disiplin. tengah loh. Betul. Dia kalau di tengah memang tidak disiplin. Dia ini ya pemain yang lahirnya kelamaan. Kalau dia main zaman dulu kita kecil masih pakai nomor 10, zamannya jago. Totti, Bener. zamannya Kakak, Rui Costa, jago ini orang. Yang tipe-tipe playmaker kayak gitu. Suka-suka kan. dia, playmaker suka-suka. Itu dia jago gitu loh. Tapi ya itu gue bilang lahirnya kelamaan. Jadi sistem udah nggak kayak begitu, dia masih mainnya kayak begitu. Nah, mungkin salah satu bikin Ugarte terlihat buruk Salah satunya ya karena gap. tandemnya dia. Betul. Itu yang menurut gue benar juga gitu. Oke, baliklah kalau gitu ke attacking. Sesko actually is not that bad. Balik lagi nggak ada yang supply. Betul. Bener Tapi nggak? begitu dia dapat bola dia bisa pantul-pantulin loh. Nah, Sama kayak Haaland. Haaland juga kan mainnya begitu kan kemarin kan. Gue biasanya kan gue bilang nih Haaland kalau nggak dapat bola nggak bakal ngapa-ngapain. Kalau dapat bola nggak di depan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kemarin actually Haaland itu jadi target man loh. betul. Pantulin gitu kan. Sesko sebenarnya ada itu dan gue ya itu yang selalu gue bilang ya. Karena standar kita dulu Højlund kayak Masih Sundel nggak ada masih ya? dapet Iya. aja itu kita udah Yeay. happy gitu loh. Jadi menurut gue tetap itunya Sesko dapet tapi bener nggak ada support. Betul kan? Terutama crossing. Crossing. Nah, masalah crossing nih. Kemarin Ahmad mainin depan. Menurut gua, oke nih. Kayaknya menarik nih untuk attacking. Ya. Tapi ternyata Ahmad lebih masuk ke tengah ya. Betul. Sehingga Dorgu yang masuk. Betul. Begitu passing ke Dorgu selalu kosong nih. Nah, Karena Ahmad bisa narik. kosong banget. Tapi Dorgunya nggak bisa crossing bro. Crossingnya Gila. mati di Bener-bener orang nggak pertama. bisa. Di defense pertama kan. Gua sampai bingung. Ini orang bingung. Si Dorgu tuh udah nyampe nih. Bingung nih. Ngapain nih? Sedih karena dia pemain muda. Tapi ya juga kayak anjing lah beli pemain itulah Semenyo gitu. Ngerti gak sih kayak anjir menurut gue makanya ini yang gue bilang kenapa at the end salah pemain. Karena menurut gue Amorim udah build the strategy untuk itu. Jadi gue ingat banget Pep Tinggal player yang decide ya. Betul. Pep pernah ngomong gini, tugas gue adalah membantu lu membawa bola dari belakang ke final third. Di final third, you do whatever you want. Nah, sebenarnya Amorim melakukan itu. Decisionnya player kita yang tidak bisa. Betul. Ketika di final third nggak ada tuh crossingnya yang ini. Yang sedihnya, even Bumo aja depan gawang nggak masuk. Ada 2. Satu di babak pertama depan gawang tendang kaki kanan tinggi. Yang selanjutnya bola crossing dari siapa ya? Dorgu akhirnya. Nggak ada satu yang dari sayap Ahmad kayaknya. Ahmad tusuk. Umpan datar. Oh yang umpan datar. Depan gawang dia nggak sempat refleks out. Casemiro memang kelihatannya offside ya. Tapi itu juga depan gawang nggak masuk. Jadi itu kalau si yang Bumo sama Casemiro masuk aja itu 3-2. Pasti lebih iya benar, pasti langsung lebih semangat lah benar. Gitu loh. Jadi gue benar-benar merasanya apa ya ini kutukan apa gimana gitu ya sampai benar-benar gue merasa nothing works aja. Nah gue nggak tahu nih kemarin kan emang akhirnya positionnya si Shaw itu dimasukin ke center back ya. Tapi kalau kayak gini gue ngelihat sebenarnya mending Shaw itu di Dorgu. Karena Shaw bisa crossing. Betul. Dan Shaw bilang, dia bilang kalau lu tanya gue benar-benar, gue sebenarnya lebih suka wingback. Dia bilang. Tapi gue sekarang dimainin di left center back. Ya sudah. Nah, menurut gue left center back ini sebenarnya adalah Lisandro punya posisi. Cuman Lisandronya belum. Aiden Heaven dimainin di situ beda mainnya. Ya kan? Jadi sebenarnya ini adalah posisinya Lisandronya belum dimainin. Jadi Shaw harus backup. Iya. Tapi kenapa nggak dari awal langsung Maguire menurut lu?
Nah, karena dia tuh mainnya si satu orang. Jadi pilihannya begini nih. Si De Ligt Harus di tengah. harus di tengah. Bener. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang harus di tengah itu Maguire. Seharusnya ya. Seharusnya gitu loh. Nah, tapi karena De Ligt kan jadi nggak dimainin dua-duanya, pilih salah satu. Nah, yang anehnya Yoro yang diganti. Nah, ini juga aneh nih. Iya. Yoro yang diganti, padahal bola kita selalu dari Yoro. Ya kan. Malah Luke Shaw yang bikin kita kejebolan nggak tahu berapa banyak. Ya kan. Nah, itu yang gue kalau minggu-minggu lalu gue bilang gue bisa mengerti. Minggu ini gue tidak bisa mengerti nih. Menurut gue ada beberapa pilihan subnya si timingnya Amorim yang bikin bingung sih memang. Satu yang Yoro, yang kedua emang menurut gue Bruno harusnya dari awal udah ditaruh di sana. Betul. Mainu udah langsung main. Kalau gue jadi Amorim, meskipun gue bukan Amorim nih. Yang pertama, gue taruh Mazraoui di Shaw. Kita switch ya. Terus si Yoro tetap main, Ahmad back sayap. Bener. Bruno di depan. Mainu main. Gitu loh. Kita lihat ya, maksudnya statnya si Mainu ini udah kemarin tuh touch-nya paling banyak dalam segala macam. Next match lawan Chelsea. Berani nggak dia langsung mainin Mainu nih? Kita lihat nih. Soalnya bener-bener bingung gitu loh. Bruno tuh bingung gitu. Bener-bener bingung. Ya. Tapi gue punya satu teori nih. Kenapa Mainu itu nggak dipilih sama Amorim? Jadi karena gue segila itu sama MU, gue kan nontonin semua ya. Semua match MU ya. Kita itu paling bagus itu waktu pre-season lawan Bournemouth. Itu permainan kita paling bagus. Bedanya apa? 3-1-2-1-3. Jadi tengahnya tuh diamond. Kalau sekarang kan enggak. Lebar gitu kan. Jadi gua ngelihatnya ketika kita main itu di situ itu butuh pemain-pemain one touch. Makanya yang dipilih itu kalau gak Bruno, Casemiro. Mainu itu tendensinya adalah kalau lu inget banget zamannya Juan Mata, zamannya Rooney, setiap kali kita mau counter attack yang bikin lama adalah Juan Mata. Dia pasti kontrol dulu, pegang dulu, tahan dulu. Nah, itu yang Amorim nggak mau sebenarnya. Jadi kalau di waktu kita lawan Bournemouth itu tuh benar-benar dari back tak. Passingnya cepet. Makanya gue ada bilang di episode awal, gue bilang ini Amorim maunya adalah one touch pass nih. Yang gue bilang adalah risky, ya kan. Nah, tapi itu sebenarnya adalah cara dia. Tapi Mainu itu profilnya bukan itu. Apakah Mainu bisa? Of course bisa. Tapi memang Mainu ini lebih stylish, pegang bola. Mungkin gaya-gayanya zaman dulu itu ya sama nih. Mainu ini juga menurut gue lahirnya terlalu lama. Ini nih kalau dulu dia zamannya AC Milan Dream Team 4-3-2-1 ini Pirlo Seedorf nih. Gitu loh. Bener-bener itu. Atau gak usah jauh-jauh. Zamannya Juve waktu Pirlo, Pogba, Marchisio. Itu tuh tipenya si Mainu tuh sebenarnya gitu loh. Nah, tapi ya unfortunately ya gue juga sedih sih gitu. Gue gimana ya? Gue di satu sisi I believe in the system. Nya Amorim. Sepertinya tapi, bagus ya. Sepertinya bagus. Jalan. Karena apa? Terbukti kok ini 4 match. Kita XG-nya itu nomor 1, nomor 2. Benar, dan peluang paling banyak. Iya betul. Tapi ya itu ya finisher balik lagi ke. Jadi sekarang lu jadi pelatih gimana coba? Lu udah ini ya kan sampai begitu. Tapi nggak jadi gol, jadinya kita kalah atau kejebolan, jadinya lawan bermainnya berubah ya kan seperti yang kita bilang. Akhirnya hasil nggak sesuai. On the other hand, kalau mau dilihat ketika kita out of the ball, pemain tidak sedisiplin itu. Betul. Gitu loh. Pas defense-nya, betul. pergerakan tanpa bolanya. Betul. Ya. Jadi ya sedih sih gue. Kalau lu tanya gue perasaannya cuma sedih. Masalah pemain nih, balik lagi nih. Ya. Kayak yang lu pernah bilang. Kayaknya pemain MU itu banyak yang keberatan nih pakai baju MU. Lu lihat yang baru keluar. Onana 8 saves. Meskipun kalah sih. Højlund? Iya, gol. 2 pertandingan 2 gol. Langsung gol. Iya. Tapi ya ini juga kadang-kadang media memang. Kalau lu nonton yang diinin cuman Onana save. Iya. Onana itu jebolannya juga salah dia. Betul. Dia
tepis, reboundnya nggak ini ya kan. Højlund, gue kebetulan nonton mini match, gue nggak nonton matchnya, gue nonton mini match. Jadi gue nggak nonton highlight doang. Yang lebih panjang lah ya. Menit ke-1 atau kedua itu Højlund depan gawang nggak masuk. Oh gitu, oke. Kosong depan gawang nggak masuk, gitu loh. Jadi ya kelihatannya adalah ngagolin, gitu loh. Apakah itu better? Better. Apakah itu menginikan kita punya bener nggak itu baju MU keberatan? Tetap bener. Tapi tidak menginikan kalau pemain-pemain ini juga not that standard, betul, gitu loh. Jadi itu yang gue merasanya adalah, jadi kalau lu tanya kenapa gue sedih nih ya, kenapa gue sedih? Karena gue merasa ini cuman masalah tidak di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Oke lah, kayak misplace aja ya. Ya udah lah. Jadi ini pemain-pemain MU ini jago gak? Jago, bener. Cuman masih muda semua, wajar lah kalau tidak konsisten. Amorim ini jago gak? Jago, cuman tidak punya pemain-pemain yang benar-benar bisa disiplin dan dia andalkan, gitu loh. Jadi kalau lu tanya gue cuman berharap adalah Ineos itu panjang sabar dan fans lebih panjang sabar. Ya, jadi ya sudah gitu loh. Meskipun ya kalau lu lihat 8 menang dari 31 match ya sedih sih gitu ya. Tapi maksud gue gini, kalau mau diganti there will be no process anymore. Iya betul. Memang ini menurut gue sih ini Amorim agak depressionnya salah nih. Awal musim ketemunya City apa segala macem dan pemainnya belum bener-bener. Ini aja 5 match itu kita ketemu Arsenal, ketemu City, ketemu Chelsea. Ya kan, meskipun ya lo Fulham seri juga sih si goblok. Iya, gitu. Cuman Grimsby juga kalah. Cuman big match lah. Jadi ya itu sih yang gue intinya, makanya kalau ini tuh memang setan merah dikutuk kali ini. Gitu ya. Jadi kayak benar-benar kalau lu tanya gue apa sih salahnya? Gak tahu juga. Gak tahu gitu. Tiba-tiba pokoknya gitu aja. Ini zamannya Liverpool sih menurut gue. Ya. Kayak waktu Liverpool habis 30 tahun. Iya. Tapi jangan sampai 30 tahun dong, gila. Ya, kalau dihitung-hitung ini udah 13 tahun nih. 13. 15 udahlah. Kelamaan juga 15. Iya. Tapi memang next time lah. Klopp pas awal-awal juga kan ya dipercaya berapa lama kan. Maksudnya jangan langsung Amorim out apa segala macam. Yang penting lu progresnya kelihatan. Terus emang masalah-masalah gaji yang kemahalan udah bisa di-cut. Itu kan Amorim udah bisa decide gitu lumayan lah. Intinya sih kalau gue mau bilang begini. Ya buat fans-fans. Supaya kita sampai mati. Mengurus klub segede MU itu tidak segampang mengurus klub-klub lain. Oke. Lu kayak Chelsea jual semua nggak ada yang komplain. Lu lihat fans-fans Chelsea biasa aja. Ya Mudryk kena doping aja dia mainnya biasa aja. Maksud gua Mason Mount itu adalah akademinya dia loh. Dijual. Coba kemarin Rashford lah kita jual apa. Ngata-ngatain langsung. Gitu loh. Jadi buat MU dia juga nggak bisa langsung semuanya di outin ganti pemain baru semua. Nggak bisa juga. Kenapa? Orang udah tahu yang namanya MU tax. Apalagi kalau lu buang semua, pemain lu kurang. Lu harus beli pemain. Apa makin gak dianjingin sama tim lain? Langsung dikasih harga-harga tinggi. Makanya. Jadi yang dilakukan ini memang harus step by step gitu loh. Itu yang menurut gua benar-benar ya makanya harus sabar. Tapi ya gimana ya? Fans harus objektif. Menurut gue itu. Lu jangan denger kata-kata pandit doang. Ya lu harus analisa pertandingannya secara objektif. Masalahnya orang nonton bola itu cuma nonton highlight. Dia cuma menunggu highlight. Dia nggak melihat permainan itu gimana. Minggu-minggu lalu kita udah ngomong tentang efek domino apa segala macam. Itu karena gue menonton bola menganalisa pertandingan. Gitu loh. Jadi ketika gue menganalisa pertandingan, apakah gue merasa Amorim benar-benar 100% salah? Enggak juga. Betul. Tapi apakah gue bilang pemainnya salah juga? Ya iya juga. Apakah Amorim kadang-kadang mengambil keputusan yang salah? Ya iya juga. Gitu ya. Apakah kondisinya juga nggak oke? Ya iya juga. Punya cedera, Mount cedera gitu ya. Jadi itu yang gue
Gua iniin aja sih. Maksudnya to be fair, come on lah. Kita punya back masih umur 19 tahun. Sesko masih umur Nah, berapa? mungkin ini juga ya. Kemarin kan derby tuh. Atmosfernya pasti beda. Benar. Mungkin anak-anak juga pada Dorgu umur 21 tahun. iya, Ahmad jadi umur bingung. 23 Padahal batch tahun. 1-2 tuh Dorgu bagus loh yang gue Iya, bilang kan. Makanya. Kemarin kayak panik. Sebenarnya secara gini. Selain finishingnya atau final ininya, actually he is quite decent. Gitu loh. Ini sama kayak kemarin gue ngomong Dalot ya. Ada yang ngatain tuh di TikTok kita katanya Dalot bagus gimana nyerangnya. Gue cuma bilang Dalot kasih asis ke Mbumo that's it. Gue gak bilang dia bagus. Ya. Justru di ini ya, Iya. di blacklist ya apa lu ya. Nah, Dorgu kemarin selain final ininya tuh bagus sebenarnya, nggak not bad, maksudnya dia ketemu posisi-posisi dia kosong terus apa segala macam. Cuman ya itu kembali lagi ya itu yang gue bilang ya. Ini by the way bukan masalah Dorgu doang. Dari Banyak. zaman Wan Bisaka, zaman Dalot, Ya. gue udah bilang, "Woi, lu tiap hari latihan crossing kenapa? Masa crossing ke Hajar sama back defender pertama terus? Itu namanya lu kagak niat anjir." Nggak bisa Gitu. naik ya. Betul, exactly gitu loh. Jadi itu yang gue benar-benar merasa, come on lah. Ini pemain-pemain ini harus step up a little bit more gitu. Itu Semua sisi sih menurut gua. semua sisi. Semua sisi ya. Mental, disiplin, konsentrasi gitu loh. Jadi non teknisnya sebenarnya iya crossing apa segala macam. Tapi kalau lu punya visi yang bagus, lu lebih sabar atau lu lebih tenang, lu lebih compose, mungkin lu bisa deliver crossing yang lebih bagus gitu loh. Basically semua crossing yang kemarin yang ada, mau dari kanan mau dari kiri, itu di belakang Sesko semua. Nggak ada yang nyampe. Nggak ada yang ke arah Nggak ada dia. yang ke arah dia. Ada sekali Dorgu crossing bagus banget first touch sama si Buemo yang langsung Ya, itu. ya. Nah, itu kenapa nggak dari tadi gitu? Yes. Kenapa sih? Itu salah satu gue bilang unlucky. Sekarang yang dipuji-puji Donnarumanya. Bener. Padahal gila. lu tanya gua, apakah gini, kalau itu yang nendang bukan pemain MU, tetap yang nendang itu yang akan dipuji-puji. Iya, Save-nya nggak lebih bagus daripada volley-nya. betul. Tapi gara-gara itu nggak masuk, Donnarumma yang Donnarumma dibilang world class. Lu tanya gua, kita kan main bola ya Tin ya. Itu volley-nya world class. keren banget. Gitu loh. Bener. Itu volley-nya world class. Cuman ya nggak masuk aja. Salah apa? Ya bingung juga. Gak tahu. tapi maksudnya ya ini gua boleh inilah appreciate Donnarumma. Meskipun emang siapapun lah kipernya di sana, Donnarumma menurut gua positioning dia bagus. Betul. Jadi kayak pas di crossing dia nggak terlalu Betul. pojok, nggak terlalu ini, lumayan. Bener. Tapi memang first touch-nya Bumo tuh bagus banget. Bagus tapi banget. Ya, suwe Dan aja. udah ke pojok kok. Udah couldn't do any more lebih ini lagi gitu loh. Itu yang gue bilang unlucky. Dikutuk itu real. Ya gue berasanya bener-bener kayak anjir nih kayak bener-bener apalagi sih yang harus dibikin gitu loh. Itu Kita bener-bener menurut gue itu world class. Itu kalau goal of the month Betul, bisa. gitu loh. Goal of the season juga bisa itu. Gitu loh. Tapi did not happen. Whereas nih ya, karena kita punya produser nih Liverpool kembali lagi. Menangnya kayak begitu lagi. Mainnya jelek banget. Main jelek Parah. banget. Kejebolan gara penaltinya bekas pemain MU Hannibal Mejbri. Aduh. Yang abis dia kena hand dia langsung Iya. dia udah tahu itu nggak usah VAR udah gue fuck up. Menit 90 plus lagi ya. Iya. Defense-nya bagus banget kok. Ya itu yang gue bilang apa ya? Ketika in favor dan in favor. Ketika unlucky, ya unlucky mau diapain anjir? Gitu loh. Cuman apakah ya kembali lagi kalau kita ngelihat sepak bola sebagai ini ya. Waduh. Kalau kita mau melihat sepak bola sebagai apa namanya? Domino kemarin. Ya itu Burnley kan digempur terus ya pasti make a mistake. Betul. Gitu loh. Suwe Nah, aja. jadi kenapa ya kalau mau yang MU dan Amorim dan pemain bisa kontrol adalah kenapa kita nggak bisa nyerang dengan intensitas kayak Liverpool kayak begitu. Betul. Yang zaman dulu Fergie time itu adalah basically itu. Iya, bener. Nyerang terus sampai orang kleblinger, sampai orang Panik, capek, gue capek. panik, Udah. hilang konsentrasi akhirnya kejebolan. Jadi
Itu tuh bukan kayak ya kalau mau ngomong luck kan ada luck ya, tapi luck itu kan dibuat. Ada efek domino-domino itu Iya, gitu. ada effort yang dilakukan lah, benar. Betul. Jadi meskipun gue bilangnya luck, tapi sebenarnya secara analisa pertandingan, secara kita mengerti, karena gue juga mengerti human psychology, lu namanya pemain digempur terus menerus selama berapa puluh menit, pasti akan melakukan kesalahan. Mungkin ini kali ya. Kita ya maksudnya dengan attitude-nya pemain MU ya balik lagi 15 menit, 30 menit awal kan selalu kejar Betul. tuh. Tapi mereka kurang persistensi, Betul, bro. gak bisa lanjut Iya, terus kayak, 90 menit. ya udah deh. Itu yang benar. Dan akhirnya ada aja, inget gak? Ada Casemiro dari belakang, ngumpan first touch, maunya tinggi, datar langsung counter attack. Meskipun gak kejebolan tuh, ada tuh. Jadi bola-bola kayak begitu tuh. Itu semua pemainnya lagi di depan. Gara-gara dia melakukan itu, semua timnya harus balik. Iya. Itu kan juga Bikin melelahkan. capek. Gitu loh. Terus kembali lagi nih, Bayindir. Ada Wah, touch yang hampir kan iya. di awal-awal. Yang di back pass sama Yoro. Ya. Terus dia touch tapi kejauhan. Jauhan. Tapi gue lihat kemarin ya emang hujan gede ya. Yeah. Rodri juga berapa kali sekelas Rodri miss first touch itu banyak banget. Banyak juga. Tapi ya ini Bayindir gitu loh, lu di belakang, lu bikin deg-degan. Benar, kembali Semua lagi. langsung panik. Kembali lagi deg-degan kayak kelihatannya loh, tapi kan gue save itu. Tapi enggak, ini ketika pertandingan dengan stake-nya setinggi itu, mental itu pasti agak kena. Iya. Iya. Jadi abis itu, waduh, instead of gue percaya di belakang gue bisa bermain aman, gue bisa bermain free, jadinya gue harus look at my back. Kayak itu menurut gue pokoknya kalau kita main bola kita ngerti lah ya. Kalau kita tahu back kita lemah, kita juga deg-degan, kita juga nggak bisa jadi free. Konsentrasinya nggak bisa attacking. Betul, jadi itu menurut gue yang terjadi. Jadi when MU build a team ini ya benar-benar building blocknya itu harus kuat. Makanya gue sayang juga Emi Martinez kemarin player of the match. Gila, Emi banyak banget save-nya. 0-0 kan? Gitu loh. Jadi gue bilang kalau itu Emi Martinez jadi fondasinya MU, I think ke depan-depannya bisa. Maksudnya untuk ambil saat ini. Kan si Lemans kan maksudnya untuk jangka panjang ya? Iya. Untuk saat ini harusnya langsung diganti tuh yang dengan yang proper gitu loh. Yang masalahnya kemarin Bayindir nggak ada yang mau aja menurut gue. Iya nggak ada. Kalau Bayindir ada mungkin diambil juga tuh si Emi Martinez. Jadi langsung 2 ya? Iya langsung 2. Nah tapi nih next kan lawan Chelsea ya? Ya kita nggak tahu lah karena coknya atau apa ya. Tapi kita lihat dengan harusnya si Amorim ngelihat nih pemain belum ada yang main crossing. Menurut gue ada 2 nih. Antara dia harus paksain pemain crossing ke Sesko, atau menurut gue langsung ganti Sesko sama Zirkzee. Ya kemarin Zirkzee waktu main kan dia agak mundur ke belakang. Betul, malah lebih jalan. Ya setuju. Jadi tapi kalau lu tanya gue, si Amorim yang katanya batu ini, lu tau gak dulu waktu di Sporting, dia itu ada pemain yang posisinya Dorgu, umur 17 tahun, namanya Kuenda. Oke. Kuenda ini udah desain sama Chelsea by the way. Jadi tahun depan dia bakal pindah ke Chelsea. Gila semua aja dibeli Chelsea ya? Iya. Kuenda ini satu musim itu gol sama asisnya banyak banget. Jadi memang taktiknya Amorim membutuhkan Dorgu dan Amat ini very prolific sebenarnya. Kalau lu tanya gue. Jadi benar-benar ya itulah gue bilang belum di waktu yang tepat aja. Mungkin kalau di situnya Semenyo mungkin beda kan? Iya. Gila Semenyo juga bagus banget. Bener loh. Lu tanya gue kan dari kemarin kan gue ngomong tentang harusnya beli back sayap. Gue bilang daripada beli Baleba mending beli Semenyo. Bener. Harga mungkin gak bakal segitu. By the way katanya Semenyo-nya udah mau ke MU tadinya. Amorimnya udah mau, tapi abis itu dia kasih gajinya karena kecil. Dia bilang loh, kok gaji gua sama Kunya sama Mbomo lebih beda 30% katanya. Oh lumayan. Jadi dia bilang ya udah nanti aja, nggak mau. Mungkin Januari bisa karena udah akhir-akhir kan lepas si Onana sama Rashford. Mungkin ya. Dan Garnacho udah jual kan. Oke, betul. Jadi hopefully Januari bisa ada improvement. Menurut gua terutama ya itu Semenyo. Ya kalau mau tengah Baleba whatever lah, terserah lah. Ada yang pemain Nottingham Forest juga, ada yang main Middlesbrough juga. Tengah menurut gua tengah lumayan fatal karena si Amorim harus sadar banget nih Bruno nggak main di situ sebenarnya.
Tapi ya kembali lagi ada Mainu, ada whatever gitu ya. Yang gue jadi stres itu adalah ketika Dorgu nggak memberikan output yang seharusnya. Nggak ada gantinya. Iya, bingung. Ya kan bingung kan? Bener, makanya ya nggak tahu ya. Itu maksud gua. Coba dong Sionya pindah. Itu maksud gue makanya adalah MU butuh back sayap. Karena gue tahu mainnya Amorim itu mengandalkan si back sayap itu. Udah back sayapnya kurang. Pilihannya kalau nggak Mazraoui yang pelan. Ada kan Mazraoui di umpan terobosan nggak nyampe larinya. Benar. Dalot yang nggak bisa crossing. Amat yang musim ini lagi jelek banget. Jujur aja ya, Amatnya jadi jelek banget loh. Tapi kemarin pas Amat main turun bagus ya. Lumayan ya. Tapi Amat yang tahun lalu beda itu banget. nggak akan hilang bola. Ada kan dia hilang bola kayak lepas apa itu nggak ada beda. tuh. Gitu. Jadi Amat yang lagi off form, Dorgu yang masih muda, Leon yang nggak bakal dipercaya. Ini tidak ada solusi, gitu loh. Jadi lu tanya gue ini nggak ada solusi untuk permainan yang lebih bagus. Jadi itu aja yang gue khawatir. Chelsea begini-begini juga. Ya hopefully kita bisa inilah. Yang jago cuman itu sih menurut gue Joao Pedro itu. Joao Pedro ya. Kemarin dia juga cocok sih sama si Palmer. Iya, terus Palmer kemarin gaya baru main lagi. Iya, gaya mainnya cocok. Gitu kan. Jadi Joao Pedro menurut gue bagus ya, yang sisanya. Tapi kan ya kebobolannya gara-gara Garnacho. Ya. Tapi kembali lagi. Apakah 100% Garnacho? Enggak juga. Cuman karena Garnacho mantan MU di framingnya begitu. Gitu ya. Jadi itu nih gue mau bilang guys, jangan terbuai dengan kampanye anti MU. Black campaign. Black campaign itu tuh semua black campaign gitu ya. Jadi tetap support MU sampai mati meskipun kita kesel sendiri. Iya. Tapi gini. Kalau gue adalah ketika habis pertandingan tuh gue juga sedih gitu ya. Gue kayak udah nonton tengah malam. Waktu punya volley nggak masuk. Bumo volley nggak masuk gue kayak gitu ya. Tapi setelah itu gue mulai objectively berpikir, tunggu, ini jangan cepet-cepet baca Twitter, jangan cepet-cepet baca highlight yang cuman ini gitu. Karena itu semua framing untuk bikin kita itu nggak sabar sama MU. So tetap support MU. Setan merah sampai mati supaya kita bisa ngelihat lagi the glory days. Amin. Okay. Chelsea gimana? Prediksi yakin? Yakin, tapi kita dari kemarin prediksi gak pernah benar. Berapa 6 episode? Karena memang kita subjektif meskipun bilangnya objektif. Gak apa-apa ya. Kalau belum pertandingan memang subjektif. Setelah pertandingan objektif. Iya harus lihat dong data apa segala macam. Chelsea. Mainnya di mana ya? Coba. Main di MU. Main di Old Trafford. Oke. Menang lah 2-3-1. Menurut gue cuman takutnya tengahnya kalah sama Caicedo sama Enzo. Tapi Caicedo lagi kurang oke. Yeah. Jadi nggak tahu nih. Kurang oke si Bruno. Kita lihat. Meskipun kemarin golin deh. Iya sih benar. Lumayan keren juga golnya. Enzo ya bahaya sih. Benar. Terus satu lagi adalah yang menurut gue akan bahaya bikin back sayap kita nggak bisa free itu Cucurella. Lagi lumayan oke. Habis itu ya Joao Pedro. Menurut gue ini Palmer. Mungkin Joao Pedro masih bisa ditahan sama De Ligt sih. Mungkin. Kalau dia mainnya di depan. Betul. Masalahnya kemarin yang ini mainnya di tengah. Iya, dia turun ya. Iya, ketika ke tengah akan bingung juga siapa yang akan jagain dia gitu loh. Tapi apakah punya peluang lawan Chelsea? Obviously guys, pasti kita dong. punya peluang, kita bisa kalahin Chelsea dengan kipernya yang agak kurang ini juga, Sanchez. Ya, sama-sama lah. Sama Bayindir. Iya, sama Bayindir. Terus ya, back-backnya juga Colwill lah, Badiashile. Masih main gak sih itu Badiashile? Tosin lah. Ya, menurut gue sih ada peluang. Let's take it 1 week at a time guys. Sabar. Pelan-pelan. Ini baru 4 pertandingan ya. Jadi menurut gue kita masih akan ada harapan. Berapa skor jadi? Gue ya. Paling 2-1. Siapa golin? Maunya lah. Bumo lagi sangat. Sama one of the defender. The Ligt or Euro. Oke. Gitu. Oh ngomong-ngomong defender nih.
Defender kita sih tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi. Tapi memang set piece MU tuh jelek banget. Jelek. Corner kagak ada yang Awal musim sebenarnya sempat bagus ya, cuman ini menurut gua agak makin parah makin ya. parah, makin bego. Iya, gue kayak kemarin padahal lihat pas udah berjejer tuh ya. Ada Sesko, De Ligt, Yoro udah tinggi-tinggi. Nggak nyampe, bener nggak nyampe, bingung. Biasanya Bumo lebih bagus. Nah ini gue udah mulai agak takut nih. Bumonya yang tadi segini ini udah mulai. Ini tolong dong. Tapi masih kerja keras. Iya. Tapi dia masih. Tapi ya jangan sampai. Goyang ya, jangan turun. Kalau enggak masa semua pemain begitu sih masuk MU. Itu sih jangan sampai di situ lah. Oke lah. Hopefully 2-1 mau ya. nama akunnya bisa sembuh bisa. Lisandro masih lama kayaknya ya. Ya sama Lisandro sih butuh, kalau enggak aduh Luke Shaw mulu capek. Kita lihat. Luke Shaw ini udah main lebih banyak daripada tahun lalu dia main. Iya karena It's cedera. either dia lebih fit atau MU nggak punya pilihan. Betul ya. Gitu. Jadi itu yang menurut gua harus dipikirkan oleh Amorim. So in Amorim we trust, in nggak mau bilang Ineos, Jason Wilcox we trust, di semua pemain we trust kecuali Diego Dalot. Stay cedera aja. Benar. Ya kalau gua sih begitu. Hopefully Sesko bisa golin. Ya, Zirkzee Sesko bisa gue golin pengen sih juga. golin sih. Biar ada buka keran lah. Buka keran. Ya ini intinya peluang udah banyak. Ini cuma butuh keran aja terbuka, lebih pede. Karena lebih pede jadi lebih sabar, lebih tenang di depan gawang. And then I think we can be better lah. Gitu. Oke. Cukup? Sip. Episode 6 cukup. Kembali lagi teman-teman, kita membuka teman-teman yang mau involve di SM community ini. Ada yang mau bikin konten, ada yang mau bikin community, ada yang mau bikin merch mungkin, ada yang mau bikin artworks, ada yang mau bikin stiker, ada yang mau bikin whatever. Please teman-teman bisa reach out ke kita, nanti kita akan masukin ke dalam grup kita dan kita bisa apa namanya, Diskusi bareng apa yang kita bisa kerjain bareng-bareng. Ini semuanya kita masih pro bono di tengah kesibukan nih masing-masing. Fotografer kondang ini. Ini videografer kondang ini juga. Liverpool lagi. Jadi kita butuh teman-teman semua untuk bisa involve. Semoga channel kita ini bisa jadi tempat kita menyalurkan kecintaan kita ke MU sampai mati. Sip. Gitu. Oke, I'll see you in the next episode. Bye-bye. Bye.